Astaghfirullah. Ya, alhamdulillah. Sini ada pertanyaan bagaimana mensikapi mertua yang terlalu sayang kepada cucunya. Iya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama adalah Anda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki mertua yang sayang kepada cucunya. Karena bagaimanapun banyak sekali mertua yang tidak sayang kepada cucunya. Maka ini sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Anda, sehingga punya mertua yang sayang dengan cucunya. Kemudian yang kedua, cobalah berkomunikasi dengan mertua Anda. Bagaimana cara mendidik anak Anda? Karena biasanya kalau tidak ada komunikasi antara Anda dengan mertua Anda, ketika mertua Anda memanjakan anak Anda, karena memang seorang kakek ataupun nenek itu memang terkadang berlebihan kasih sayangnya, sehingga bukan dilihat dari sisi pendidikan, tapi dari sisi yang lain. Sehingga terkadang anak ini tidak memiliki pendidikan di tangan nenek dan kakeknya, sehingga Anda harus komunikasikan dengan mertua Anda. Jelaskan kepada mereka poin-poin bahwa anak ini harus belajar. Tapi kalau seandainya Anda tipe orang yang tidak berani, segan dengan mertua, mau menegur juga segan, maka kembali kepada diri Anda. Jangan halangi kasih sayang mertua kepada cucu. Dan jangan salahkan. Karena Anda akan menyesal kalau punya mertua yang tidak sayang kepada anak Anda. Tetapi ambillah waktu-waktu ketika Anda senggang, ajari anak itu. Supaya ada keseimbangan. Satu sisi dia mendapatkan kasih sayang dari kakek neneknya, sisi lain mendapatkan pelajaran dari Anda. Dan itu lumrah. Seorang kakek dan nenek itu sayang kepada cucunya, itu lumrah. Dan sekali lagi ini nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Anda. Jadi jangan Anda kemudian menyesali ataupun menyalahkan mertua. Justru Anda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan mertua seperti itu. Karena sering juga ada orang yang bertanya kepada saya tentang sikap mertua yang tidak memiliki kasih sayang kepada menantunya. Dan itu sangat menyakitkan. Oleh karena itulah maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus didik anak Anda tanpa harus menyalahkan mertua Anda. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Sudah jawabannya. Dan kembali kita ke pertanyaan dari kali ini dari Rifai di Singapura. Ustaz, apakah Ahlul Bait saat ini adalah keturunan dari cucu Rasulullah Hasan dan Husain atau termasuk keturunan Abdul Muthalib akhirnya Rasulullah, Ustaz, dan keluarga? Terima kasih, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Bicara tentang keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai hari ini. Kita tahu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan dari semua anak-anak laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Tentu karena sebuah hikmah. Karena biasanya seorang nabi kalau punya anak dan dia menjadi besar, biasanya menjadi nabi. Seperti Daud memiliki anak Sulaiman jadi nabi. Nabi Allah Ibrahim memiliki anak Ismail jadi nabi. Kemudian Nabi Ibrahim juga memiliki anak Ishak jadi nabi. Kemudian Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Kemudian Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Makanya karena hikmah inilah boleh jadi kemudian
putra-putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, biar kenabian dan kerasulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul-betul khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Adapun dari putri-putri beliau, ada beberapa putri-putri beliau punya anak, akan tetapi semua tidak memberikan keturunan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Fatimah. Fatimah memiliki banyak anak, diantaranya Hasan, Husain, Muhsin, kemudian juga Fatimah. Tetapi jalur yang sampai kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya lewat dua cucu Nabi, Hasan dan juga Husain. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam perang Karbala, ma'ruf dalam sirah perang Karbala itu, ketika Husain dibantai dan seluruh keluarganya, sehingga tidak ada yang hidup kecuali satu orang, namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, dan dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang kemudian menasabkan diri kepada jalur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Husain, maka dia harus mengikuti jalur daripada Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib yang disebut dengan Zainul Abidin. Akan tapi dari jalur Hasan hanya ada dua, dari Al-Hasan Al-Musanna dan juga Zaid ibn Al-Hasan. Hasan Al-Musanna dan Zaid ibn Al-Hasan itulah yang hidup, dan yang lainnya pun terbunuh di Karbala karena mengikut pamannya Husain. Sehingga dari dua jalur inilah keturunan Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Sehingga apakah ada anak cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup sampai hari ini? Ada. Dan itu jalurnya sampai kepada Zainul Abidin kalau itu garis lurus dengan Husain. Tetapi kalau seandainya garis lurus dengan Hasan, maka kepada dua orang yang bernama Al-Hasan Al-Musanna dan juga Zaid ibnul Hasan. Maka selebihnya tidak ada jalur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan tiga manusia ini. Tetapi tentu di zaman sekarang untuk membuktikan bahwa seseorang itu garis lurus sampai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus membuktikan nasab-nasab dia. Dan kalau kita pernah belajar di Timur Tengah, tentu ada kabilah-kabilah yang mereka mengetahui kabilah-kabilah khusus, yang kabilah-kabilah itu sampai kepada jalur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, syukur atas jawabannya tentang ahlul bait ini. Dan kali ini kita kembali ke pertanyaan sudah mengirimkan saudara semuanya dari hamba Allah di Batam. Ustaz, saudari Ana, seorang ibu rumah tangga, mendapatkan uang prakerja selama 4 bulan. Uang itu diberikan pemerintah bagi mereka yang belum bekerja. Yang saya tanyakan adalah, uangnya ini halal atau enggak, Ustaz? Alhamdulillah. Setahu saya tentang masalah uang prakerja dari pemerintah, itu halal. Kenapa? Karena pemerintah itu memberikan kebijakan kepada masyarakatnya. Siapa-siapa yang memang dikategorikan mendapatkan kartu prakerja, mungkin karena juga pandemi yang kita alami, yang bertahun-tahun kemarin gitu ya. Kemudian akhirnya pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan kartu prakerja dan di situ ada uang. Apakah kemudian kita boleh memanfaatkan uang dari prakerja dari pemerintah ini? Insya Allah tidak ada masalah, pakai saja tanpa harus bertanya uang pemerintah ini dari mana. Karena bagaimanapun bahwa uang yang diberikan pemerintah itu juga adalah uang kita semuanya. Ya, dari pajak-pajak kita semuanya yang sampai kepada pemerintah. Kemudian juga pemerintah sudah berkewajiban untuk mesejahterakan rakyatnya dengan cara memberikan kartu prakerja atau uang prakerja. Maka insya Allah tidak ada masalah, pakai saja tanpa harus bertanya dari mana sumber uang tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kembali kali ini masih di Batam
dari Aris di Batam. Ustaz, saya ingin menikah lagi dan saya sudah mendapatkan izin dari istri. Bolehkah menikah dengan adik kandung istri? Ya, alhamdulillah. Sini ada pertanyaan, seorang suami mendapatkan izin menikah dari istrinya. Tapi suami ini ingin menikahi adik kandung daripada istrinya, begitu ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf." Di antara larangan orang itu berpoligami adalah mengumpulkan dua bersaudari. Apakah dia saudari kandung? Apakah dia saudari sebapa? Apakah dia saudari seibu? Apakah dia saudari sepersusuan? Maka tidak boleh dalam berpoligami itu mengumpulkan dua bersaudari. Sekali lagi, apakah dia saudari kandung, ataukah saudari sebapa, seibu, ataupun sepersusuan, semuanya diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau seandainya seseorang sudah menceraikan kakaknya, atau mungkin Anda menikah dengan adiknya, dan sudah selesai masa idahnya. Kalau belum selesai masa idahnya, kemudian Anda menikahi saudarinya, tetap haram. Karena masa idah itu masih terkait dengan perkawinan. Tapi kalau sudah selesai masa idahnya, dan Anda menceraikan adiknya, kemudian menikahi kakaknya, maka tidak masalah. Kecuali karena kejahilan. Illa ma qad salaf. Mungkin Anda dulunya jahil, menggabungkan antara dua saudari, tidak tahu hukumnya, Anda menikah dengan kakaknya, habis itu menikah dengan adiknya. Dalam syariat orang dulu tidak ada masalah. Syariat orang dulu seperti contohnya, kisah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ya'qub menikah dengan dua bersaudari. Kemudian melahirkan banyak putra yang disebut dengan turunannya Bani Israel. Itu syariat dulu. Tapi syariat Islam tidak boleh. Tapi kalau seandainya sudah terjadi seseorang menikah, menggabungkan dua bersaudari, maka setelah Anda tahu bahwa ini hukumnya tidak boleh, maka Anda harus menceraikan salah satunya. Dan Anda tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima tobatnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Semoga jawabannya, ya, semoga ini jadi satu penjelasan bagi kita semuanya, khususnya untuk kaum muslim. Baik, kembali kita kali ini dari Ibu Indah di Tanjung, ya, di Tanjung Pinang. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita punya uang riba, Ustaz, bisakah digunakan untuk apa saja, Ustaz? Maksudnya, bolehkah kita berikan kepada saudara kita yang susah hidupnya? Ya, alhamdulillah. Seorang bertanya tentang kemanakah uang riba dialokasikan. Pertama, kita tahu bahwa hukum riba sudah jelas. Haram. Berdasarkan nas Al-Quran dan juga nas hadis Nabi SAW, bahkan lebih besar dosanya, 1 dirham uang riba jauh lebih besar dibandingkan 36 kali berzina. Artinya dosa riba ini sudah jelas. Dan tidak boleh memanfaatkan sama sekali uang riba. Kalau tidak, maka Anda telah mengiklankan perang bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'illam tantahu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasul. Allah mengatakan kalau kalian tidak berhenti dari mengambil kemanfaatan uang riba, artinya Anda sedang mengiklankan perang kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menghalalkan jual beli, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan riba. Tapi seandainya kemudian seseorang memiliki uang riba, entah Anda nabung di sebuah bank karena darurah tidak mungkin menyimpan uang sendiri, sehingga harus terpaksa diletakkan di bank, kemudian ada uang ribanya atau bahasa kitanya uang bunganya. Maka kemana uang bunga itu kita harus salurkan? Bolehkah kita makan? Bolehkah kita sedekahkan? Atau bagaimana caranya? Para ulama membahas tentang masalah ini, bahwa uang riba itu tidak boleh dimakan oleh kita, haram hukumnya. Ataupun tidak boleh disedekahkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tayyib, la yaqbalu illa tayyibah. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sehingga uang riba ini
boleh seseorang itu mengeluarkan tanpa bermaksud bersedekah, tetapi niatnya membersihkan harta. Jadi Anda memberikan uang riba ini dalam rangka membersihkan harta, bukan dalam rangka bersedekah. Kepada siapa? Sebagianlah mengatakan boleh diberikan kepada fuqara wal masakin, pada fakir miskin. Tetapi sekali lagi, bukan bersedekah, hanya ingin membuang sial. Kemudian yang kedua, boleh juga diberikan kepada orang-orang yang sakit, yang membutuhkan biaya. Ataupun yang ketiga, boleh juga diberikan kepada orang-orang yang terlilit hutang. Maka kita berikan kepada mereka supaya mereka bisa bayar hutang. Ya. Ataupun diberikan kepada bangunan-bangunan yang sifatnya umum, seperti WC kamar mandi masjid, WC kamar mandi pesantren, ataupun untuk jalan, untuk solokan, yang sifatnya kepentingan umum. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya uang riba itu diberikan kepada kerabat, kepada orang dekat? Ada rincian para ulama di sini, bahwa kerabat itu ada dua macam. Ada kerabat itu yang memang wajib kita nafkahi. Maka kalau kerabat ini wajib kita nafkahi, tidak boleh diberikan uang riba. Contoh umpamanya ke atas, bapak, ibu, kakek, buyut, itu jalur ke atas. Nggak boleh diberikan uang riba. Kemudian yang ke bawah, anak, baik laki-laki, perempuan, cucu, cicit, maka tidak boleh. Karena itu hak dan tanggung jawab kita berikan nafkah kepada mereka. Maka orang-orang yang wajib kita nafkahi tidak boleh diberikan riba. Walaupun maksudnya bukan sedekah, hanya ingin supaya lepas daripada uang riba itu. Lalu siapa kerabat yang boleh diberi? Boleh. Tetapi kepada orang yang tidak wajib dinafkahi seperti saudara. Anda punya saudara kandung, saudara sebapa, saudara seibu, saudari kandung, saudari sebapa, saudari seibu, saudari persusuan, terserah. Yang penting orang-orang ini, kerabat-kerabat ini bukan orang yang wajib kita nafkahi. Tetapi saudara atau saudari pun, lihat dulu, ada perincian para ulama. Contoh saudari, Anda punya adik perempuan. Kalau punya adik perempuan ini, dia belum menikah, dan dia tidak punya pekerjaan, maka kita boleh memberikan uang riba kepada mereka. Ya. Tidak boleh memberikan uang riba kepada mereka, karena memang kewajiban Anda membantu mereka. Jadi kalau Anda punya saudari, tidak bersuami, tidak punya pekerjaan, itu sudah kewajiban Anda membantu, sehingga tidak boleh memberikan uang riba. Tapi kalau saudari atau saudara Anda itu memang sudah berkeluarga, mungkin punya saudari, punya suami yang memberikan tanggung jawab, punya anak, maka boleh kita berikan uang riba kepada mereka. Karena bukan tanggungan Anda untuk memberikan nafkah kepada mereka. Mereka punya suami. Ya. Dari sini maka titik kesimpulannya bahwa uang riba kita boleh mengeluarkan untuk orang-orang ini atau untuk tempat-tempat tertentu dengan catatan, saya ulangi, bukan dalam rangka sedekah. Karena kalau sedekah, tetap tidak bisa dapat pahala. Karena itu bukan harta yang pantas disedekahkan. Tetapi dalam rangka takhallus, kita melepaskan diri dari uang haram ini supaya tidak kita makan. Kita berikan kepada orang dalam rangka memberikan begitu saja, bukan dalam rangka sedekah. Karena sebagian ulama mengatakan sesungguhnya haramnya riba ini bukan hartanya, bukan zat hartanya, tetapi sifatnya. Karena sifatnya riba itu jadi haram, tetapi zatnya tidak haram. Itu sebagian para ulama ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Atas penjelasannya tentang penggunaan uang hasil riba mesti harus dialokasikan kemana. Kali ini kita masih dari Tanjung ke Batam, sudah ada Ibu Zainab di Batam. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita berhutang untuk membayar zakat fitrah Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kewajiban zakat fitrah itu, kalau Anda memiliki beras lebih, satu sok makanan yang Anda bisa makan. Umpamanya Anda punya beras melebihi 3 kilo di rumah Anda. Karena zakat fitrah itu kan 2,5 kilo atau paling tinggi 3 kilo. Anda punya beras
3 kilo lebih. Anggaplah Anda punya beras itu 6 kilo atau 7 kilo. Ya. Dan Anda sudah cukup memberi makan keluarga 1 hari 1 malam. Kemudian ada kelebihan beras. Maka Anda harus mengeluarkan zakat fitrah dari kelebihan itu. Tapi kalau seandainya sama sekali tidak punya makan, sama sekali tidak ada makanan yang dimakan, tidak perlu Anda berhutang untuk zakat. Berarti Anda orang yang memang mustahik, orang yang berhak mendapatkan zakat, bukan orang yang mengeluarkan zakat. Tapi kalau seandainya kemudian banyak orang yang zakat kepada Anda, zakat fitrah, pamannya Anda anggaplah ada 5-10 orang, kemudian malam Idul Fitri itu memberi beras kepada Anda, berarti kan Anda sudah banyak makanan di rumah. Sudah berapa kilo Anda mendapatkan beras, maka Anda wajib mengeluarkan beras tersebut tanpa harus hutang. Wallahu a'lam. Biasanya satu mata sekali kita semua yang mendengarkan. Kembali kita pertanyaan selanjutnya sudah mengirimkan kali ini. Ya, baik. Pertanyaannya sepertinya ini ada 2 Ustaz dari Ibu Zaida di Batam. Yang kedua adalah, Ustaz, bolehkah kita menjadi imam? Afwan, sebenarnya pertanyaannya sudah lama ya. Ya, dari kita ke Singapura, Ustaz. Sudah ada Abu Qasim. Ustaz, bagaimana caranya sujud sahwi yang sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan bagaimana tentang sujud sahwi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi itu ada beberapa penyebab. Pertama karena sebuah tambahan. Yang kedua karena sebuah pengurangan. Yang ketiga karena ragu-ragu. Ya. Kita mulai daripada yang pertama. Karena penambahan. Kalau seandainya Anda anggaplah sholat Isya. Kemudian Anda ketika sudah 4 rakaat, Anda bangun. Menuju 5 rakaat. Kalau seandainya Anda ingat, maka Anda tidak boleh melanjutkan rakaat tersebut langsung duduk tasyahud akhir. Baik ingatnya ketika Anda sudah berdiri, baik ingatnya Anda sudah membaca Fatihah, atau bahkan Anda sudah ruku. Anda ingat bahwa Anda itu menambah 1 rakaat. Maka Anda harus tidak boleh meneruskan lagi. Kembali ke posisi tasyahud akhir. Ya, kembali ke posisi tasyahud akhir. Kalau ingat. Ya, jadi kalau Anda berdiri ke rakaat ke-5, kemudian Anda ingat bahwa ini sudah ada penambahan. Sudah lebih daripada 4 salat Isya ini nggak benar nih. Atau Anda sudah baca Fatihah, atau bahkan sudah ruku, maka hentikan balik kepada tasyahud akhir. Ini satu. Yang kedua, kalau sifatnya pengurangan. Pengurangan ini ada 3 macam. Anda mengurangi masalah apa? Masalah rukun, masalah wajib, atau masalah sunnah. Kalau seandainya Anda mengurangi masalah rukun, seperti Anda sujud cuma 1 kali. Sujud rukun. Berarti Anda harus mendatangkan rukun tersebut. Kalau tidak, batal sholatnya. Mendatangkan rukun, kemudian sujud sahwi. Kemudian yang kedua, kalau seandainya Anda lupa menjalankan kewajiban sholat, dan kewajiban sholat itu cuma 1. Tasyahud awal. Yang wajib dalam sholat itu cuma 1, tasyahud awal. Anda lupa tasyahud awal, langsung berdiri. Kalau seandainya berdirinya belum tegak lurus, dan Anda ingat bahwa Anda baru rakaat kedua, dan sedang tasyahud awal, maka cepat duduk kembali. Tapi kalau sudah tegak lurus, betul-betul sudah lurus, di mana persendian kembali ke masing-masing persendiannya, maka tidak boleh kembali ke tasyahud awal. Harus melanjutkan ke rakaat ketiga. Kenapa? Karena posisi Anda sudah beralih dari wajib ke rukun. Dan rukun lebih tinggi dibandingkan wajib. Kalau Anda sudah tegak lurus, tiba-tiba kemudian duduk, itu namanya mengalihkan rukun ke wajib kembali. Dan wajib tidak lebih tinggi daripada rukun. Tidak boleh orang kalau sudah masuk
tegak lurus ke rakaat ketiga, artinya sudah masuk ke rukun, tidak boleh kembali ke wajib. Karena rukun lebih tinggi hukumnya dibandingkan wajib. Lalu apa yang dilakukan? Nanti tinggal sujud sahwi, tanpa harus mendatangkan wajib. Karena meninggalkan wajib beda meninggalkan rukun. Kalau meninggalkan rukun harus mendatangkan dengan rukun yang sama. Tetapi kalau meninggalkan wajib tidak harus mendatangkan yang wajib, cukup sujud sahwi. Ya, cukup sujud sahwi saja. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya meninggalkan sunnah, umpamanya sunnah itu seperti tidak sedekap, atau mengangkat kedua tangan, atau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ya Rabbana walakal ham, atau Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim, gitu ya. Anda lupa membaca-baca ini, maka ini terserah kepada kita. Boleh sujud sahwi, boleh juga tidak. Jadi kalau meninggalkan sunnah, ada pilihan. Boleh sujud sahwi, boleh tidak sujud sahwi. Kemudian pertanyaannya, kapan dilakukan sujud sahwi? Dalam mazhab Malikiyah, lihat, kalau dia menambah, berarti sujudnya setelah salam. Kalau dia mengurang, berarti sujudnya sebelum salam. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan sujud sebelum salam semuanya. Baik Anda menambah atau Anda mengurang. Dalam mazhab Hanafiyah, sujud setelah salam. Baik Anda menambah ataupun mengurang. Dalam mazhab Hambali, kita harus sujud sahwi persis seperti yang dilakukan Nabi SAW. Apa kesalahannya? Maka lakukan seperti yang tercantum dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalau melakukan hal-hal yang di luar dalam konteks hadis Nabi SAW yang hampir 13 hadis yang bercerita tentang masalah sujud sahwi, maka itu dikembalikan bahwa sujudnya sebelum salam. Walaupun mazhab Zahiri mengatakan kalau terjadi kesalahan yang tidak tertera dalam hadis, maka tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jelaskan sikap tentang sujud sahwi dan tentunya semoga tadi jelas oleh Ustaz Abu Marol jadi memberikan suatu pencerahan bagi kita semuanya tentang bagaimana cara sujud sahwi yang benar. Kali ini kita kembali, ya kali ini, ya dari sini tidak dari asalnya. Bismillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, jika seseorang Ustaz sudah berniat mau infak ke masjid Ustaz, yang pahalanya akan dibangunkan rumah di surga. Tapi qadarullah di saat itu juga ada teman yang butuh uang dan dikasihkan uang itu ke teman itu Ustaz. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan niat yang menginginkan pahala itu Ustaz, dibangunkan rumah di surga Ustaz? Tapi kita sudah lagi memberikan teman yang membutuhkan. Bagaimana Ustaz? Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Seorang ingin infak ke masjid dengan harapan dapat pahala, dibangunkan rumah di surga. Tapi di tengah jalan tiba-tiba ada orang yang membutuhkan. Kemudian dia pun diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana niatnya tadi? Ya, alhamdulillah. Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu ditentukan dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seorang itu mendapatkan pahala juga ditentukan karena niatnya. Artinya, niat yang baik itu sudah dicatat. Ya, walaupun dia tidak melakukannya. Contoh sekarang, seseorang tidak memiliki harta, tapi dia memiliki keinginan. Ada tetangganya, dia punya harta banyak. Dan dia punya ilmu. Sehingga dengan ilmunya, dia gunakan harta itu untuk haji, untuk umrah, untuk kurban, untuk kebaikan. Tetapi kita ingin meniru dia, tapi tidak punya harta. Hanya punya ilmu dan keinginan saja. Maka kemudian dia pun berangan-angan, ya Allah, kalau seandainya aku seperti orang itu punya harta, aku pun akan melakukan hal yang sama. Aku akan haji, akan umroh, akan kurban, akan membantu orang. Maka dari segi pahala sama. Orang yang menginginkan dengan niatnya, pahalanya sama dengan orang yang punya harta dan mengorbankan hartanya. Begitu juga orang yang melakukan dosa. Kalau ada orang punya harta, kemudian dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dia berzina, dia mabuk, dia berjudi. Kemudian ada seseorang yang tidak punya apa-apa, kemudian berpikir, kalau seandainya aku seperti dia, aku pun akan mabuk, aku pun akan maksiat, aku pun akan berzina, aku akan berjudi, dan begitu seterusnya. Maka dosa orang ini, walaupun hanya angan-angan, itu sama dosanya dengan orang yang punya harta dan dengan hartanya dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya, ini disebut ghibtah namanya. Ghibtah itu artinya hasad yang terpuji.
Dia tidak hendak menghancurkan harta orang lain, tetapi ingin seperti dia dalam setiap kebaikan. Itu namanya ghibtah. Artinya niat Anda untuk menyumbang ke masjid, insya Allah dicatat pahala besar. Dan kalau seandainya di lain kesempatan Anda punya harta, ya tinggal Anda sumbang kembali. Tetapi sudah benar yang Anda lakukan bahwa memberikan sedekah itu tentu kepada yang sangat membutuhkan. Ketika Anda ingin menyumbang masjid, rupanya ada saudara Anda atau kawan Anda fakir, miskin, sangat membutuhkan, berhajat dengan uang Anda, maka Anda sudah mengamalkan amalan yang luar biasa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Kebahagiaan yang Anda masukkan kepada hati seorang muslim, karena biasanya orang susah, kalau kita bantu tentu dia akan sangat bahagia, dan itu amalan yang paling tinggi yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu sangat jelas dan mudah sekali saat Anda bisa Baik, kali ini kita ke Singapura, Ustaz. Di sana ada Ibu Aminah, ya, beliau yang bertanya, Ustaz, apakah boleh kita mendoakan orang tua kita pada saat kita sujud pada rakaat terakhir dengan menggunakan bahasa kita, bahasa Arab? Iya, alhamdulillah. Mungkin kalau saya singkat pertanyaannya, boleh nggak berdoa dalam sholat itu menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawa atau bahasa Sunda, bahasa Alor atau bahasa apa gitu ya. Intinya bukan bahasa Arab. Dalam madhab Hanafiyah memang dimakruhkan. Jadi dalam madhab Hanafi dimakruhkan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Akan tetapi dalam pendapat yang lain dibolehkan. Saya pernah mendengar fatwa daripada Syekh Abdul Razak Al-Badr ketika ditanya, bolehkah seseorang berdoa dalam sujudnya menggunakan bahasa Indonesia, karena mungkin yang bertanya juga orang Indonesia, maka dia mengatakan wal azhar indi, dan menurut saya sah-sah saja, tetapi syaratnya liman la yuhsin al-arabiyah, bagi yang tidak bisa berbahasa Arab sama sekali. Ya, memang awam betul, tidak bisa berbahasa Arab sama sekali. Ya, maka dibolehkan. Tetapi ada lafad-lafad yang dalam sholat itu, yang termasuk zikir-zikir yang sudah baku, terima jadi, tidak boleh diganti. Seperti kalimat Allahu Akbar dalam sholat, tidak boleh diganti dengan Allah Maha Besar, ataupun Sami Allahu liman hamidah, ataupun Rabbana walakal ham, ataupun Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, maka itu tidak boleh diganti. Itu sudah baku. Ya. Tapi kalau doa, seperti doa di akhir tasyahud, ataupun doa ketika sujud setelah membaca dzikir yang disyariatkan, maka bagi orang yang tidak bagus berbahasa Arabnya, la yuhsinul arabiyah, artinya memang blank sama sekali, tidak paham bahasa Arab, maka dibolehkan dia berdoa dengan doa kebaikan, termasuk mendoakan orang tuanya atau hal-hal yang baik menurut dia. Wallahu a'lam. Iya, baik. Ini baik lagi, usah dia belajar, Ustaz, ya. Insyaallah ya, harus belajar lebih baik lagi. Iya. Ini pertanyaan dari pertanyaan terakhir dalam program PKJ ini, yaitu dari Zabir di Jakarta, Ustaz. Ustaz, saya punya kawan saya itu seorang dukun, Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah saya boleh sekedar ke rumahnya hanya karena dia seorang kawan? Ataukah saya harus memutuskan hubungan pertemanan dengan dia karena saya takut terjerumus dalam kesyirikan? Mohon bicara. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ada pertanyaan. Ada seseorang punya kawan seorang dukun. Bolehkah kita akrab dengan kawan yang dukun itu? Begini ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-maru ala dini khalili. Agama seseorang itu ditentukan dengan agama kawannya. Dan pada hari kiamat digambarkan dalam Al-Quranul Karim, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani hadzula. Nanti pada hari kiamat orang-orang zalim akan menggigit jari-jari mereka dan mengatakan, duhai kiranya aku tidak berkawan dengan dia. Maksudnya orang baik. Duhai celaka aku, kenapa aku mengambil kawan yang lain pula yang jahat? Sungguh dia telah menyesatkan aku dari zikir setelah datang kepadaku kebaikan, dan syaitan bagi manusia itu hadzula, sangat menghinakan. Artinya jangan sampai salah cari kawan. Ya. Karena nanti pada hari kiamat kita akan menyesal. Ya, kita akan menyesal. Kalau Anda memang punya kawan yang jelas-jelas sesat, ya kan?
Pertama, Anda nasihati. Anda selaku kawan yang baik, nasihati. Ya. Kalau seandainya dia tidak mau berhenti dari perdukunannya dan sudah Anda nasihati, maka sebaiknya fa'arid anhum. Anda tidak perlu berkawan dengan orang itu lagi. Takut syubhat sampai kepada Anda. Karena mungkin dalam pertemanan yang akrab, yang baik, Anda berkawan, kemudian dia meramal sesuatu, tiba-tiba setan masuk ke kepala Anda, tiba-tiba Anda membenarkan. Tentu ini bahaya, karena membenarkan dukun itu bisa mengeluarkan kita dari syariat Muhammad SAW. Tidak membenarkan saja, bertanya itu sudah 40 hari sholat kita ditolak. Apalagi membenarkan, maka kufurlah kita. Maka sebaiknya tidak perlu diakrabi kawan yang seperti itu, yang mungkin cukup sekali-kali hanya untuk mengikat silaturahim ukhuwah saja, tetapi jangan kebablasan. Ya, cari teman-teman yang memang jelas-jelas akidahnya lurus, membawa kita ke sorga. Makanya kenapa kemudian Hasan Al-Basri mengatakan istashibu min sahibikumus saleh fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman-teman yang baik, yang soleh, karena manfaatnya sampai hari kiamat. Karena nanti teman-teman yang soleh itu juga mereka memberikan syafaat kepada kita. Kalau takdirkan kita masuk neraka dan kita punya kawan-kawan yang baik, maka kawan-kawan yang baik akan minta kepada Allah untuk menyelamatkan kita. Artinya, pilih kawan yang baik, jangan memilih kawan yang tidak baik. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, saya dan